sini ingin membahas topik penting yaitu literasi digital. Sebelum itu, perkenalkan saya Kesha Narwa Fernanda dan rekan saya Misi Syafa Utami. dan kami berdua sebagai host di sini. Nah, tadi kalian udah kenalan kan sama dua host ini. Sekarang gue mau kenalin kalian ke tamu-tamu gue nih. Yang dari lo deh. Hai guys, gue Cica Melia Kamal. Halo semuanya, gue Clarissa Natasha Putri. Hai guys, nama gue Nadira Syafri Effendi. Hai, gue Siti Zahra. Nah, udah pada kenal kan sama tamu-tamu gue. Sekarang kita lanjut tanya yuk. Nah, Caca, gue mau nanya deh, apa itu literasi digital dan kenapa penting sih? Mungkin kita mulai dulu dari hal yang paling dasar ya. Sebenarnya literasi digital adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan aman. Termasuk bagaimana kita mencari informasi, mengevaluasi kebenaran, menggunakan kebenaran platform, dan digital ini untuk digunakan untuk hal yang positif. Penting banget sih gunain ini karena hampir semua aktivitas ini dilakukan secara online, seperti kayak belajar, terus kerja, terus pelayanan publik gitu. Tanpa literasi digital, orang mudah terkena hoax dan penipuan digital atau menggunakan teknologi tanpa etika gitu loh. Keren sih. Sekarang gue mau nanya deh ke siapa ya yang mau gue tanya? Siapa tuh? Siapa sih? Aduh, lo masih gue bingung deh. Ini dulu masih apa itu? Oke, gue mau nanya Nasya deh. Apa tuh? Apa indikator seseorang punya literasi digital yang baik? Indikatornya itu ada 3. Yang pertama itu kritis. Kritis itu mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah. Lalu ada cakap digital, bisa memanfaatkan teknologi. Lanjut dong. Hanya makanya gitu. Nah, lalu ada beretika. Dia tuh mampu berkomunikasi sopan dan menghargai privasi dan tidak menyebarkan konten yang merugikan. Referensi menurut kalau urusan kita tahu-tahu gitu. Iya dong, Mbak. Enjoy ya Sekarang bisa deh nanya lagi. Sama siapa ya? Sama lo, Denas. Nada. Gue mau nanya nih sekarang Sakila, bagaimana sih mengelola jejak digital agar tetap positif tuh? Cara mengelolanya sederhana aja. Yang pertama bisa pilih konten yang mau dipelajari. Jadi jejak digital sebagai portofolio. Yang kedua, hindari memposting sesuatu saat emosi. Yang ketiga, bisa cek ulang amanan akun. Yang keempat, gunain bahasa yang ramah dan profesional. Jejak digital itu kayak tato, bisa dihapus, bukan harus dihapus. Keren kan? Nanti satu. Iya. Terus dari penjelasan lo tadi, tapi gue mau nanya nih, tapi ke Nadira ya. Gimana tuh cara mudah melindungi data? Ayo. Kan kita sering menjadi korban kebocoran data gitu. Nah, beberapa langkah untuk simple banget untuk kita mengurangi yang adanya kebocoran data itu kayak gunain password yang lebih kuat di data kita, terus juga aktifin autentikasi 2 langkah. Jangan asal klik link-link yang orang-orang di luar sana gitu ya. Terus juga Gimana gitu? itulah juga hindari penyebaran data pribadi kayak KTP. Kalau kita bukan KTP sih kayak KIA gitu yang merah kecil itu. Terus juga alamat lengkap Shopee boleh lah ya abang paket. Terus juga kayak nomor rekening, tapi kita kan belum punya kan. Paling juga nomor WA. Gila. Dana, BCA, Dana ya. Terus juga kayak lo dikasih sama orang strangers gitu di WA, nggak ada kontak nomor namanya di kontak lo, terus juga ngirim link nggak jelas, ini gak usah dulu deh daripada data orang yang kebocoran. Nah, ini juga itu dia bahas hoax ya. Coba kita tanya dulu tentang hoax ya, guys. gue mau nanya lagi deh ke Caca, kenapa sih bahaya hoax dan bagaimana sih cara kita menghindari itu? Waduh, Gimana ya? Hoax ini kan banyak ya kan sekarang di zaman sekarang tuh nyebar banget luas, kayak banyak loh ibu-ibu juga kayak ibu-ibu dan seumuran kita dan orang-orang seumuran kita juga kan sering kan tertipu hoax gitu. Nah sebelum itu kita harus cek dulu 3 hal kayak tentang sumbernya dari mana, tanggalnya, dan konteksnya itu dalam
Kalau sumbernya tidak jelas atau tanggalnya udah lama banget dari kayak misalnya ini ngebahasnya baru boomingnya sekarang, kalian tanggalnya di upload tahun lalu gitu. Terus juga atau konteksnya itu kayak sengaja memicu kebesaran emosi gitu kayak buat orang lah ya besar-besaran. Nah itu tuh kayak kemungkinan dari hoax gitu. Dan juga gunakan situs pengecekan fakta dan jangan terburu-buru untuk membagi informasi kayak Facebook bagi Indonesia atau mana gitu. Keren sih. Nah, tadi bahas ibu-ibu nih ya. Gue mau nanya deh ke Sakila. Gimana cara orang tua itu ngajarin literasi digital ke anaknya sih? Mulai dari membuat aturan yang pelajaran, mencontohkan penggunaannya yang baik dan mengajarin anak-anak untuk bertanya jika menemukan konten yang aneh. Wah, konten gimana? Waduh, aneh apa ini konteksnya? Orang tua harus terlibat gitu ya? Orang tua tuh pokoknya harus terlibat bukan total di dunia digital itu udah jadi bagian utama. Referensi sampai ke konten guys. Sekarang gue mau nanya nih ke Nasya. Betul. Hai. Sekarang kan AI makin banyak dipakai. Apa kaitannya dengan literasi digital? Dengan AI itu informasi kan jadi makin melimpah dan makin sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu kan. Nah, terus tuh literasi digital ini mencakup kemampuan mengevaluasi konten yang mungkin dibuat oleh AI. AI alat bantu bukan pengganti nalar kritis kita. Keren sih ya jawabnya. Wah, Bagus sih. Gimana gitu ya? Tahu ya. Kayak gue gimana? Namanya apa ya? Siapa ya? Pertanyaan terakhir deh ini kayaknya. Aduh. Yuk kita pertanyaan terakhir ya. Cap cicu. Nadira nggak sih? Oh iya Nadira. Nah, gue mau nanya nih, apa sih langkah kecil lo yang bisa jadi pendengar lakukan hari ini untuk meningkatkan literasi digitalnya? Kayak Digital nggak sih? Info ya. Info nggak sih? Nah, enjoy. Kayak kita mulai dari cross check informasi sebelum membagikan, kayak kliklah link di sini untuk mendapatkan uang 1 juta rupiah, bagikan ke temanmu. Gue sih nggak mau ya. Itu bukan hal kecil kan? Itu udah jelas banget kan penipuan. Terus juga kayak jaga keamanan akun kita, kayak boleh lah pakai aplikasi-aplikasi yang sekarang kan udah ada yang buat menjaga data kita lebih aman. Terus juga kita harus memfilter apa yang dikonsumsi kita di media sosial, kayak TikTok tuh kan biasanya banyak kayak konten-konten kayak gitu kan. Nah, kita harus memfilter kayak gitu semua. Apa tuh dari kebiasaan kecil yang kita lakuin dari sekarang kayak gini-gini tuh ngelahirin perilaku digital kita yang lebih baik untuk kedepannya. Terus juga bikin kita jadi lebih tahu dan apa itu bahayanya dari kita melakukan literasi digital. Tapi dari obrolan kita ini, gue seneng sih ngobrol sama orang asing. Ya kan guys, obrolan nyambung ya guys. Kita pembahasan kita hari ini tentang literasi digital yang udah kita bahas semua dulu. Kita udah sampai di akhir, itu udah pertanyaan terakhir. Kita penutupan deh sekarang. Yuk guys, terima kasih banyak semuanya atas obrolannya. Semoga pendengar bisa lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan dunia digital. Sampai jumpa di episode berikutnya dari kelompok